Sebelumnya, di Cinta Bunga. Gue bawa polisi ke sini karena gerak-gerik kakak lo tuh nyurigain banget. Atau dia ngelakuin semua ini demi uang? Tante nggak tahu. Dari dulu Reno udah nyanyain Bunga disiksa sama Mama. Apa Reno harus ngulangin kesalahan Reno untuk kedua kalinya, Tante? Ngebiarin Bunga tersiksa di penjara. Tolong semuanya dengerin saya. Saya Reno. Saya suaminya Bunga dan saya masih hidup. Tolong lepasin Bunga istri saya, karena dia nggak salah apa-apa. Itu semua cuma fitnah. Pak, tolong dengerin saya, Pak. Lepasin istri saya, Pak. Reno. Pak Harun. Reno. Reno bangun, Reno, ini Tante Rosa, Reno. Bang Jeffrey. Apaan sih, Mon? Bang ke kantor polisi bang sekarang, bang. Ibu yang suruh, bang. Katanya sekarang Reno lagi jalan ke kantor polisi, dia mau nyelamatin Bunga, bang. Hah? Lo serius, Mon? Yaudah, ayo. Tunggu, gue ganti baju dulu ya. Dia sakit, Pak. Harus kita bawa ke dokter, Pak. Pak polisi, ini Reno, Pak. Ini keponakan kami yang selama ini kami cari. Istrinya tersangka yang bernama Bunga, Pak. Telepon ambulan. Kita bawa dia ke rumah sakit. Pak polisi. Tolong izinkan saya, Pak. Izinkan saya untuk membawa Reno pulang ke rumah. Biar Reno ditangani oleh dokter pribadi keluarga yang sudah tahu sejarah penyakit Reno sejak kecil, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Baik. Kalau ibu ingin merawat dia di rumah, silakan. Terima kasih, Pak. Tolong bantu dia. Kita angkat ke mobil, Pak. Pak polisi. Ada yang bisa kami bantu? Pak polisi, maaf. Barusan siapa yang pergi ya, Pak? Dia itu Reno, suaminya tersangka kami yang bernama Bunga. Dia datang langsung pingsan dan sekarang dibawa sama om dan tantenya pulang ke rumah. Jadi Reno sudah dibawa sama... Astagfirullahaladzim. Ya udah, terima kasih Pak polisi. Sama-sama. Kenapa, Bu? Reno mana? Kata Pak polisi, udah dibawa sama tante dan omnya. Mungkin tantenya sama Pak Harun, Jeff. Kak Reno, aku senang banget Kak Reno pulang. Kak? Tante, Pak Harun, makasih ya udah bawa Kak Reno pulang. Dan udah nyelamatin Kak Reno dari istrinya yang jahat itu. Aku nggak bisa bayangin kalau aku harus kehilangan Kak Reno juga. Aku udah cukup sedih kehilangan Mama. Rasti. Asal kamu tahu ya, Ras, Tante akan berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik buat kalian. Lagi pula kan, Tante harus menempatkan diri sebagai pengganti ibu kalian. Ya kan? Dan lagi, Tante nggak mau ngelihat lagi, Rasti. Tante nggak mau ngelihat Reno terus-terusan dimanfaatin oleh Bunga dan keluarganya itu. Nggak mau, Rasti. Nggak mau. Iya, Tante.
Tapi kenapa Kak Reno bisa sampai pingsan, Tante? Ada apa? Reno itu datang-datang sudah pingsan. Mungkin dia terlalu lama disekap oleh Bunga. Iya, Rasti. Kasian Kak Reno. Aku akan rawat Kak Reno sampai dia sembuh. Dan aku gak akan ngebiarin Bunga ataupun keluarganya nyentuh dia lagi. Rasti, Rosa, saya tinggal dulu ya. Saya ada urusan di kantor polisi. Iya Pak Harun. Sekali lagi terima kasih ya. Ya mudah-mudahan Reno cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih ya Pak Harun. Pak, sekarang Reno sudah ditemukan dan dia masih hidup. Berarti Bapak bisa dong ngebebasin Bunga. Dia kan nggak terbukti salah apa-apa, Pak. Tidak bisa begitu, Jeffrey. Bunga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena dia sudah menyembuhkan Reno dari semua orang. Supaya disangka meninggal. Bunga sudah melakukan kebohongan publik. Harun, Bunga nggak bersalah. Dan dia nggak nyembunyiin suaminya. Anda pengacara kan, tahu hukum kan? Kalau mau pakai otak. Jeffrey. Sabar, nak, sabar. Lepasin Pak Harun. Udah, Jeffrey. Ini kan kantor polisi, kita harus sabar. Ayo, nak. Bu, Pak Harun itu udah brengsek, Bu. Dia tuh yang bikin Bunga di penjara. Iya, Ibu tahu, tapi kan ada cara lebih baik untuk menghadapi Pak Harun. Kalau kita ngadepinnya dengan kekerasan kayak tadi, kita malah akan memperburuk keadaan, nak. Lebih baik besok kita ketemu sama Bunga. Terus kita kasih tahu sama Bunga kejadian ini. Ya Allah, tolong jaga suamiku dari tangan orang yang menzaliminya. Ya Allah, ya tolong sembuhkan Reno. Lindungilah dia. Gimana? Tenang aja, dia ada dalam pengawasan aku. Begitu obat biusnya akan habis, aku langsung suntik dia. Biar dia nggak sadar lagi. Bagus. Itu satu-satunya cara supaya dia bungkam. Tidak macam-macam sama kita. Harun, lalu gimana dengan Bunga? Apa perempuan cengeng itu akan terus di penjara? Tentu. Aku akan bikin perempuan malang itu tetap dalam penjara sampai dia membusuk di sana. Bagus, makan tuh penjara. Bunga, kamu tahu nggak kemarin itu Reno datang ke sini untuk ngebelain kamu. Reno datang ke sini, Bu. Sekarang Reno mana? Tapi sayangnya Reno sampai di sini jatuh pingsan, nak. Dan kata polisi, Reno dibawa sama keluarganya untuk diobatin. Bu, tolongin Bunga, Bu. Tolong lakuin sesuatu buat Bunga, Bu. Ibu udah hubungin orang yang Bunga kasih nomor teleponnya itu. Itu namanya Tante Rosalia, Bu. Tolong hubungin dia, Bu. Iya, nak, iya. Ibu ngerti kok. Kamu gak usah panik ya. Ibu udah hubungin Tante Rosalia. Dan dia juga mau ngusahain sesuatu kok. Ya, tenang ya, nak ya. Ini dari dia. Bu, jangan di sini, Bu. Kalau Ibu angkat telepon di sini terlalu bahaya, Bu. Bunga nggak mau sampai ada orang yang dengar. Ya udah kalau gitu
Ibu angkat teleponnya di luar aja ya. Tunggu ya, Nak. Halo Dahlia, kamu sudah ketemu dengan Bunga? Udah, sekarang saya lagi di kantor polisi. Saya kira lebih baik kita segera ketemu. Udah gak ada gunanya lagi kita main sembunyi-sembunyi belakang mereka. Lagian Reno yang selama ini kita lindungi malah jatuh ke tangan mereka. Mungkin kamu benar. Kita harus main terang-terangan. Tunggu, tapi lebih baik kita keluarkan Bunga dulu dari penjara. Karena cuma Bunga satu-satunya yang bisa menyelamatkan Reno dari musuh kita. Ya Allah, tolong jaga suamiku dari tangan orang yang menzaliminya. Ya Allah, ya tolong sembuhkan Reno. Lindungilah dia. Tolong. Aku tiduran. Reno di rumah sadar. Ada apa Tante? Itu suara apa tadi? Ini Ras. Tadi waktu pas Tante mau ngawasin Reno, Tante kepentok meja jadinya gelasnya pecah. Maaf ya Ras ya, nggak sengaja. Sini Tante, biar aku bantu. Tante pasti kurang istirahat ya. Tante habis ini langsung istirahat ya. It's okay Ras, it's okay. Tante nggak apa-apa kok, beneran. Sumpah Tante nggak apa-apa. Nggak, biar Tante yang jagain Reno ya. Lagi pula Rasti, cuman ini yang bisa Tante lakuin buat Reno. Lagi pula kalau bukan Tante siapa lagi? Ya. Makasih ya Tante. Kalau bukan gara-gara Bunga kita semua pasti nggak akan kayak gini. Kak Reno pasti sekarang masih baik-baik aja. Dan mungkin aku masih punya mama kalau Bunga nggak pernah masuk ke keluarga kita. Gimana, Bu? Kalian nggak usah khawatir. Kak Bunga udah ada yang ngurusin. Insya Allah sebentar lagi Kak Bunga keluar dari penjara, Nak. Yang benar, Bu? Iya. Alhamdulillah. Itu yang ngurus teman ibu yang pengacara itu? Bukan. Sebenarnya yang ngurusin adalah tantenya Reno sendiri. Rosa. Hah? Ibu jangan pernah percaya sama mulut busuknya Tante Girang itu, Bu. Karena sampai kapanpun dia nggak akan mungkin nyelamatin nyawanya Kak Bunga, Bu. Nggak akan mungkin, Bu. Tenang, Mona. Yang jelas kalau sama Rosa, Ibu juga nggak percaya sama dia. Kalian berdua dengerin baik-baik ya. Rosa itu bukan tante aslinya Reno. Dia tante palsu. Tapi tolong, yakinin cuma kalian aja yang berdua yang tahu masalah ini ya. Jadi selama ini, apa yang terjadi kepada Kak Bunga dan Kak Reno adalah konspirasi yang dibikin oleh Pak Harun dengan Tante Rosa yang palsu ini. Ibu pikir sekarang sudah waktunya kita harus buka kedok mereka. Gawat ini. Aku nggak boleh ketiduran lagi. Nggak boleh ketiduran.
Nanti kalau misalnya Rasti ngeliat aku ketiduran di sini, nanti bisa-bisa dia nyuruh aku istirahat di kamar terus nyalain Reno lagi. Gak bisa. Nanti bisa-bisa si Reno bakal ngomong macam-macam ke Rasti. Tante Rosa, Iya Rasti ya. ini Pak Harun bawain dokter buat Kak Reno. Iya Rosa, ini dokter Wiki, dokter pribadi saya. Dia akan membantu merawat Reno di sini. Ya udah, sekarang Tante istirahat ya. Kasihan Tante udah semalaman gak tidur jagain Kak Reno. Uang ini adalah jaminan untuk membebaskan Bunga dari penjara. Segera bawa uang ini ke kantor polisi dan di sana nanti kamu juga akan ketemu sama pengacara yang udah nunggu kamu. Gila, Mon. Gue gak pernah nyangka kalau ternyata Pak Harun dalangnya. Kalau aku sih udah gak heran lagi Bu ngomong kayak kemarin. Ya iyalah, secara aku tahu Pak Harun emang setengah gila. Permisi, Ya, masuk. ada titipan buat Ibu Dahlia. Iya betul, saya Ibu Dahlia. Buat saya, Pak. Iya, permisi. Makasih ya, Pak. Itu paket dari siapa Bu? Ibu juga nggak tahu. Soalnya kurirnya tadi nggak bilang apa-apa tuh. Coba dibuka, Bu. Tunggu dulu. Mona, kamu kenapa? Perasaan aku gak enak Bu. Aku takutnya ini paket kayak kemarin lagi. Kita lihat aja. Apalagi yang mereka mau kirimin ke kita. Astagfirullahaladzim Ibu, ini uangnya banyak banget. Kenapa dikirimin ke kita, Bu? Ibu juga nggak tahu. Coba Mona pegang. Ada suratnya. Uang ini adalah jaminan untuk membebaskan Bunga dari penjara. Segera bawa uang ini ke kantor polisi dan di sana nanti kamu juga akan ketemu sama pengacara yang udah nunggu kamu. Bu, lebih baik kita secepatnya bawa uang ini ke kantor polisi Bu. Ya udah, biar Jeffrey temenin Ibu ya. Sayang, kok kamu udah bangun sayang? Dede mana? Dede kok belum bangun? Laura bangun Dede ya, kan ini udah siang. Ya sayangnya. Ibu sama Bang Jeffrey pergi ke kantor polisi aja. Biar aku di rumah jagain Dede sama Laura. Tapi Mon, gimana bapak kamu di rumah sakit Mon? Sony katanya mau ke rumah sakit mau jagain bapak. Nanti biar aku telepon lagi untuk mastiin dia udah nyampe apa belum. Ya udah, Mon. Gue pergi dulu ya. Ayo, Bu. Ya udah, yuk. Nih. Mon, gue pergi dulu ya. Alhamdulillah, untung lo nongol, Son. Memang Bapak dari tadi nyari orang, nggak ada satu juga yang nongol. Untung lo nongol. Bapak nggak usah khawatir ya, Pak. Saya akan temenin Bapak di sini kok. Emang lo libur? Ya, sebenarnya sih nanti malam saya ada kerjaan, Pak. Cuma nggak usah dipikirin lah, Pak. Yang penting kan sekarang Bapak ditemen ya di sini. Lo udah dengar soal Bunga belum? Tadi sih Mona sempat cerita sama saya, Pak. Dia minta doa kita supaya urusan Bunga di kantor polisi cepat selesai. Ya, mudah-mudahan aja kita dapat berita bagus dari Bunga, Pak. Udah lama Bapak pengen dengar kabar baik tentang Bunga. Bunga itu menyembunyikan Reno di suatu tempat, Pak. Reno datang ke sini untuk pulang dan melaporkan kepada polisi tentang istrinya. Tapi Reno udah mengatakan itu pada polisinya, Pak Harun. Jangan mengada-ngada. Ya, itu karena dia keburu pingsan sebelum dia melaporkan kepada polisi.
Tapi sampai saudara Renonya sendiri mengatakan pada polisi, saudari Bunga belum bisa dianggap bersalah. Dan saya berani bertaruh, kalau tuduhan pemalsuan bunga ini adalah pelanggaran yang bisa saya jamin. Dan saya bawa buktinya. Bawa tahanan untuk sini. Siap, Dan. Halo? Ada berita buruk, Rosa. Bunga dikeluarkan dari penjara. Bisa begitu? Gimana cara si Gabriel itu bisa bebas? Hah? Dengan uang jaminan. Bunga dan keluarganya tidak mungkin punya uang jaminan. Uang jaminan itu diberikan oleh wanita misterius. Dia sangat berbahaya. Kita harus mencari dia secepatnya dan menyingkirkan dia. Wanita itu satu-satunya bantuan yang dimiliki Bunga untuk melawan kita. Oke, Harun. Sekarang juga kamu harus segera nugasin anak buah kamu yang lain buat cari dia. Ingat, tapi yang lebih pintar. Jangan lihat kalau kayak Ari, Dano, atau Pemberituan. Oke, kamu tenang aja. Saya punya banyak anak buah yang sudah saya sebar untuk mengawasi semua keluarga Bunga. Kamu tenang aja. Saya sudah atur semuanya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang Bunga udah bebas. Ibu juga seneng, Nak. Bu, sekarang waktunya Bunga buat nyelamatin Reno dari orang-orang jahat itu. Iya, Nak. Ibu tahu. Itu juga akan menjadi rencana kita yang selanjutnya, ya, Nak, ya. Kamu udah pulang? Dede. Iya sayang, kakak udah pulang. Kak Bunga udah pulang? Laura? Kakak. Aku minta maaf ya, Kak. Aku udah gak percaya sama kakak waktu kakak bilang kalau Reno itu masih hidup. Iya, Mon. Kakak udah maafin kamu kok. Sayang, anak mama yang cantik. Ini mama, Nak. Sekarang mama ada di sini buat kalian. Mama janji, mama gak akan pergi kemana-mana. Dan sebentar lagi, papa akan pulang, Nak. Papa akan ngumpul lagi sama kita. Ibu. Halo. Sekedar info, Bu. Barusan saya lihat Bunga dan mamanya ninggalin rumah. Kedengarannya mereka mau pergi ke mall baru yang ada di perempatan jalan dekat rumahnya, Bu. Oke, kamu awasin terus mereka ya. Saya akan segera ke mall itu. Baik, Bu. Rasti, Tante boleh minta tolong nggak? Tolong pegangin mereka sebentar ya. Soal Tante agak nggak enak badan nih, mau istirahat dulu ya. Oh iya, Tante. Makasih ya. Tante istirahat aja di kamar. Oh iya, Rasti, tapi Tante mau ke apotek dulu sebentar, mau beli obat. Soalnya kayaknya... Mau aku antar, Tante? Oh, nggak usah. Lagi pula kan ada Marik, nanti repot. Biar Tante sendiri aja, ya. Yaudah deh, Tante. Tante hati-hati ya. Oke, yuk Rasti. Dan kalau sampai itu berhasil dan keadaan Reno membaik, baru saya akan tunjukkan ke semuanya jati diri saya sebenarnya kalau saya ini adalah tante kandung dari Reno dan Rasti yang asli, bukan si Rosa itu.
Halo, aku udah sampai di mall ini. Apa mereka juga udah sampai? Hah? Baru juga, Bu. Sekarang mereka berada di lantai UG. Tapi sepertinya mereka mau ke toilet dulu, Bu. Toilet? Oke. Aku kesana ya. Sorry. Sorry. Aku harus ikutin mereka. Harus. Kita tunggu sampai toilet ini benar-benar aman, ya? Kayaknya toiletnya udah kosong. Kamu yakin? Bunga, coba tolong kamu cek satu-satu ya. Iya, Tante. Aduh gawat. Perempuan itu nyuruh Bunga untuk ngecek semua ruangan. Di mana aku harus sembunyi? Di mana ya? Aku yakin kalau aku ngumpet di tong ini, Bunga pasti nggak ngeliat. Nggak ada, Tante. Kosong, Bu. Kamu benar-benar yakin kan? Tante, terima kasih banyak ya. Selama ini Tante udah banyak banget bantuin Bunga. Iya, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih. Sama-sama. Kalian nggak usah sungkan. Kita ini kan saudara. Saya juga masih punya rencana untuk ngeluarin Reno dari rumah Rasti. Dan kalau sampai itu berhasil dan keadaan Reno membaik, baru saya akan tunjukkan ke semuanya jati diri saya sebenarnya kalau saya ini adalah tante kandung dari Reno dan Rasti yang asli, bukan si Rosa itu. Dan setelah itu, Harun dan Rosa pasti bakalan ditangkap polisi. Mudah-mudahan Allah lindungin kita ya, Tante. Tapi emangnya apa rencana Tante? Mama. Iya, sayang. Baju yang tadi bagus banget ya. Iya, tenang, nanti kita beli ya. Yang benar, Ma. Oke, makasih ya, Ma. Sebaiknya kita keluar dari sini. Yuk. Ya. Yuk, Bu. Halo? Ada apa sih, sayang? Kok telepon-telepon mulu? Kangen ya? Hah? Dokter itu bukannya jagain Kak Reno kok malah teleponan. Gimana sih? Kak Reno udah sadar ya? Alhamdulillah, Kak. Kak, ini aku, Kak. Rasti. Rasti. Kak Reno? Rasti. Iya, Kak. Kak Reno harus kasih tau kamu sesuatu. Kak Reno nggak boleh banyak ngomong dulu. Jangan dipaksain ya, Kak. Aku panggilin dokter Dwiki sebentar ya, Kak. Rasti. Rasti. Tante. Tante, Kak Reno udah sadar, Tante. Dia udah mulai ngajakin aku ngomong. Tante mendingan lihat deh. Aku mau panggil dokter Dwiki dulu ya sekarang. Reno, kamu hampir sadar, Reno. Kamu hampir sadar. Ini nggak boleh dibiarin. Nggak boleh. Jangan, Tante. Tante, jangan, Tante. Tante. Kamu nggak akan bangun lagi, Reno. Nggak akan. Kamu belum boleh sadar sampai waktunya tiba. Oke? Dokter Dwiki-nya mana? Dokter Dwiki masih terima telepon. Dia jadi ngobrol terus malah masuk kamar mandi. Kayaknya teleponnya penting banget, Tante. Dan dia kayaknya nggak mau diganggu. Yang penting karena sekarang udah sadar.
Reno? Kak, Tante kenapa Kak Reno diam lagi, Tante? Kak, Tante tapi tadi Kak Reno udah mau ngomong sesuatu sama aku. Kak Reno? Reno bangun, Reno. Reno bangun! Rasti. Reno nggak mau bangun, Ras. Oh, mungkin Reno masih lemah, Ras. Makanya dia tidur lagi. Ras, lebih baik kita nggak usah ganggu Reno. Ya, yuk. Tapi Tante tadi Kak Reno udah mau ngomong sesuatu sama aku. Kak Reno? Kak? Rasti, udahlah, Ras. Begini aja, lebih baik Reno biar dia jaga sama Dokter Dwiki, ya? Dokter Dwiki masih sibuk, Tante. Dia masih terima telepon. Kak Reno? Kak? Gimana juga sih itu dokter? Disuruh jaga Reno, dia malah nelpon. Untung aja aku masuk dan Reno masih sempat aku kasih suntikan lagi. Kalau enggak, bahaya. Kalau emang Reno nggak bisa dibawa ke rumah Bapak sekarang juga, mulai sekarang, saya akan tinggal di rumah ini. Buset, lama banget sih dia. Harun, ampun deh, kenapa lama banget sih? Ada apa sih? Harun, ini kejadian pentingnya. Kamu harus tahu kan? Tante Rosa? Tante? Iya, Rasti. Bunga, Tante. Bunga sama keluarga datang ke sini. Dan mereka maksa Kak Reno buat dibawa pulang ke rumahnya Bunga. Dasar perempuan sinting, udah sok berani datang ke sini, terus enak banget dia mau bawa Reno pergi dari sini. Rasti, biar Tante yang ngadepin dia. Bawa Reno pulang, bawa Reno pulang, bawa Reno pulang, bawa Reno pulang. Rasti, mulai sekarang aku membawa Reno untuk pulang ke rumah Bapak. Heh, you Bunga, you denger ya, you jangan macam-macam. You pikir you siapa, hah? Rasti, kamu lihat kan, Ras, laganya dia datang sini dengan sok bawa supporter segala. Padahal waktu Reno di rumah sakit, dia nggak becus jagain Reno sampai Reno diculik. Heh, siapa yang bisa percaya dengan perempuan lemah dan cengeng macam you, hah? Iya, Bunga. Kamu nggak boleh bawa Kak Reno lagi. Kak Reno harus tetap di sini, di rumah aku. Aku udah bilang sama kamu kan, aku membawa Reno pulang. Aku bisa kok jaga dia. Iya, Bunga. Reno mendingan lu bawa pulang aja. Betul. Dokter Wiki, kamu bikin keterangan medis. Bilang kondisi Reno tidak memungkinkan. Tenang. Tolong semuanya tenang sebentar. Kalau Anda emang seorang dokter, harusnya Anda bisa ngizinin saya untuk rawat suami saya sendiri. Bukan seperti ini. Tenang, Bunga. Tenang. Saat ini, kondisi Reno itu masih sangat lemah. Jadi dia tidak mungkin seenaknya dipindahkan ke sana kemari. Jadi saya nggak bisa ngerawat suami saya sendiri. Bunga, kamu tidak boleh memaksa seperti itu dong. Asal kalian tahu, saya ini istrinya Reno. Saya yang berhak untuk rawat Reno. Kalau emang Reno nggak bisa dibawa ke rumah Bapak sekarang juga, mulai sekarang, saya akan tinggal di rumah ini. Reno, ini aku sayang. Reno, kamu kenapa, Ren? Reno, kamu kenapa jadi nggak bereaksi kayak gini? Apa maksud kamu, Bunga? Bu,
terakhir kali Bunga ketemu sama Reno keadaannya nggak seperti ini, Bu. Reno emang masih sakit. Tapi dia kenapa tiba-tiba nggak bereaksi sama sekali? Ibu coba lihat Reno, Bu. Reno nggak kayak gini, Bu. Udah tenang, Bunga. Nggak bisa, Bang. Bunga yakin banget, Bang. Pasti ada sesuatu yang terjadi sama Reno. Ren. Keluar kamu, Bunga. Kamu lihat, gara-gara dia pengen nolongin kamu di penjara, kondisinya Karena makin drop lagi. Lihat, Bunga, ini semua gara-gara kamu. Kamu tuh emang jahat ya. Kalian yang jahat. Sekarang aku mau nanya sama kalian. Kenapa Reno bisa sampai kayak gini? Kalian ngapain Reno? Oh, jadi kamu udah mulai berani? Iya kan? Kamu udah mulai berani sama aku sampai nuduh aku kayak gitu. Ingat ya, Bunga, kalau sampai Karena makin parah atau kondisinya lebih buruk lagi, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Maaf Pak, lupa di silent handphonenya. Nggak apa-apa, Son. Udah lo angkat. Halo? Bener, Mon. Ya udah, aku kasih kabar ke Bapak juga ya. Ada berita apa, Son? Iya Pak, ada berita bagus. Ternyata Bunga udah dibebasin di kantor polisi dan dia udah ketemu sama Reno. Sekarang Reno sama Bunga udah di rumahnya Rasti, Pak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya Allah. Ternyata memang Reno masih hidup. Bunga bener, Son. Selama ini dia yakin kalau Reno masih hidup. Orang-orang yang menuduh Reno udah mati pasti nyesel. Iya Pak, ini berkah dari Allah. Kamu tenang aja, Bunga. Saya nggak sabar, Pak. Saya pengen lihat suami saya cepat sembuh seperti dulu. Saya nggak tega ngeliat dia keadaannya seperti ini terus. Bunga, udah lo tenang aja. Reno pasti sembuh kok. Kan Reno ditanganin sama dokter. Iya, Bang. Ada apa ini rame-rame di sini? Maaf Pak, saya sebagai pengacara Bunga, saya berhak untuk mengawasi keadaan Reno. Ini dokter Laksana dan asistennya Nina yang datang dari rumah sakit khusus untuk meriksa keadaan Reno. Iya, harusnya Reno sekarang udah mulai membaik keadaannya. Tapi kenapa dari tadi dia nggak sadar terus? Tapi... Pak Harun, saya ini istrinya Reno. Saya berhak tahu gimana keadaannya dia. Tenang, saya sudah ambil contoh darah Reno untuk saya bawa ke lab untuk diperiksa. Bagaimana Sus? Sampel darah Pak Reno sudah disimpan? Sudah, Dok. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter. Dokter udah mau nyelamatin suami saya. Ya, sama-sama Bu Bunga. Wah, ini berbahaya. Bertemu dengan Rosalia, tante asli Reno. Senyummu juga sedihmu ada. Harun, please deh, kamu bisa ketok pintu dulu kan? Rosa, aku panik. Kejadian hari ini bertubi-tubi, aku nggak siap. Kamu pikir aku juga gak panik? Aku pun panik, Harun. Oh ya, tadi cerita aku belum selesai. Harun, tadi waktu di mall, aku sempat ngikutin Bunga dan Dahlia. Mereka ketemu dengan seseorang. Kamu tahu mereka ketemu dengan siapa? Coba tebak, Harun. Mereka ketemu dengan siapa? Tebak. Ketemu siapa? Mereka bertemu dengan Rosalia, tante asli Reno.
mereka merencanakan sesuatu untuk selamatin Reno. Oke. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Gak mungkin gimana sih? Harun, aku dengar sendiri. Aku dengar dengan kuping aku sendiri, Harun. Dan sepertinya Rosalia itu merencanakan dengan matang, Harun. Harun, kita bisa mati berdiri. Apalagi sekarang Bunga dan Jeffrey ikut-ikutan ngawasin Reno segala. Rosa, kamu bisa tenang sedikit gak sih? Kamu sinting ya? Udah gila kamu ya? Aku disuruh tenang. Dalam keadaan gini aku tenang gimana coba? Harun, sadar dong. Ya, semua rencana dan kebohongan kita sudah hampir terbongkar, Harun. Oke? Dan aku nggak mau membusuk di penjara. Aku nggak mau. Oke, aku mau pergi. Halo, Jeffrey? Iya Tante, ini Jeffrey. Gimana? Ada kabar apa? Barusan asisten dokter, Suster Nina, balik dari lab. Dan hasilnya sangat mengejutkan, Tante. Maksud kamu? Dari sampel darah Reno, ditemukan banyak banget obat penenang dalam dosis yang sangat tinggi. Persis apa yang saya kira. Sekarang saya tepat untuk menghubungi polisi. Dan kamu telepon polisi, ya? Saya berangkat ke rumah Rasti sekarang. Oke, baik Tante. Sekarang juga saya hubungin polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada perlu apa ya, Pak? Kenapa Bapak balik bertanya? Kami datang atas laporan bahwa Reno itu dirawat di rumah ini. Ternyata Reno dicekokin obat bius di awal hari pertama dia pingsan di kantor saya. Reno dirawat di rumah kalian, kenapa kalian nggak tahu? Tapi saya benar-benar nggak tahu, Pak. Iya, Pak. Saya mau ketemu Bapak Harun dan Ibu Rosa untuk menanyakan tentang masalah ini. Ya udah, akan saya panggilkan ya, Pak. Ya udah kalau gitu silakan masuk, Pak. Tante. Ya Allah. Tante? Tante Rosa? Harun! Cepat, Harun! Kamu lelet banget sih! Nanti keburu tangkap polisi! Iya, sabar. Bukan sabar, tapi lari. Kita mesti lari! Mau kemana kalian? Mau coba kabur? Pak polisi, ini dia mereka biang keladinya. Tolong diamankan. Besok di Cinta Bunga. Saya ingin datang ke acara itu, tapi Saya tidak mau mendengar apapun lagi dari kamu. Bahkan saya tidak pernah menganggap kamu itu ada. Kamu nggak pernah tahu penderitaan saya setelah itu, Jamal. Setiap tangisan anak saya akan buat kamu membayarnya dengan tangisan bunga. Bunga udah tahu, Pak. Sekarang Bunga udah tahu apa yang mau Bapak omongin ke Bunga. Bunga nggak nyangka, Pak. Ternyata Bapak laki-laki yang sangat pengecut. Mulai sekarang, Bapak jangan pernah temuin Bunga lagi. Bunga!